Mungkin kepada teman-teman bisa bertanya, mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita. Kami akan membuka sesi diskusi kepada teman-teman. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri hebat kita pada pagi kali ini, kepada Profesor Nurholis ataupun Ustadz Hasan. Monggo kepada teman-teman bisa bertanya kepada beliau. Silahkan kepada Saudari Ayu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Saudari Ayu untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin bisa menyebutkan nama dan ingin mengajukan pertanyaan kepada siapa. Apakah ada gangguan sinyal kepada Mbak Ayu? Mungkin bisa ditulis di kolom chat ya, Saudari Ayu. Mungkin kita lanjut kepada pertanyaan kedua, Saudari Ismatul Hidayah. Silahkan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismatul Hidayah Fitriani, saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Malang semester 4. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Profesor Nurholis mengenai pemaparan materi yang telah diberikan tadi. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan adalah menurut Profesor, bagaimana hasil dari implementasi kurikulum merdeka yang ada di kampus? Kemudian, apa progres dari mahasiswa yang telah melaksanakan kurikulum merdeka tersebut? Dan apa tantangannya bagi dosen gitu, Ustaz? Syukron. Baik, terima kasih kepada Saudari Isma. Kemudian kami buka satu pertanyaan lagi. Mungkin ini bisa kami tampung dahulu 3 pertanyaan ini. Apabila masih ada terdapat waktu, mungkin teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kembali. Ini saya Apakah lanjut sama Mbak Nisa. Pertanyaan tadi saya. Oh baik, Mbak Ayu, silahkan. Ya mohon maaf karena barusan terganggu oleh di sini. Bagaimana Mbak Ayu?
Baik, karena mungkin terdapat gangguan sinyal kepada Saudari Ayu, pertanyaan bagaimana pendekatan evaluasi dalam kurikulum Merdeka untuk pendidikan bahasa Arab? Dan apakah ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dalam keterampilan praktis? Ini ditujukan kepada siapa, Mbak Ayu? Pertanyaan dari Mbak Ayu ditujukan kepada Ustadz Hasan. Baik, ada waktu untuk menanyakan satu soal kembali. Apakah ada teman-teman? Atau mungkin begini Ustadz, kita menjawab dua pertanyaan ini terlebih dahulu. Mungkin nanti apabila terdapat waktu, kami membuka sesi pertanyaan kembali untuk teman-teman. Baik, kembali kepada pertanyaan pertama, yakni dari Saudari Isma kepada Profesor Nurholis. Pertanyaannya, bagaimana menurut Profesor hasil kurikulum Merdeka di kampus? Dan apa progres yang dirasakan mahasiswa? Dan apa saja tantangan kurikulum Merdeka ini bagi dosen tersendiri? Baik, waktu dan tempat saya berikan kepada Ustadz Nurholis untuk menjawab. Ya, terima kasih Mbak Zahra, Pak Zahra ya. Pertanyaan dari Isma, bagaimana dampak bagi kampus ya dan progres bagi mahasiswa, juga tantangan kurikulum ini bagi dosen. Kurikulum ini sebetulnya belum secara luas dilakukan oleh kampus ya, terutama kampus yang bernaung di Kementerian Agama. Jadi belum 100% dilaksanakan. Tetapi setahun ini sudah mulai diimplementasikan dan Kemenak juga memberikan satu web untuk bagi para mahasiswa di lingkungan Kemenak untuk mendaftarkan diri pada program di antara web Permata. Kalau tidak salah itu di Permata itu mahasiswa dapat mendaftar untuk misalnya pada semester 5 nanti mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi Bandung, Surabaya atau yang lain dan sebaliknya atau di Tulungagung misalnya itu ya. Jadi itu adalah dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi mahasiswa tinggal mendaftar mau mengikuti di mana. Itu sudah kemudian yang berkaitan dengan misalnya pengabdian atau proyek di suatu desa gitu ya. Nah, proyek di suatu desa itu sebetulnya masing-masing perguruan tinggi memiliki model yang berbeda-beda bentuknya berbeda-beda. Biasanya itu dirumuskan oleh LP2M, bagian dari pengabdian ya. Jadi ada bentuk KKN, jadi ada KKN di KKN Nusantara atau KKN membangun desa dan seterusnya, satu semester full di desa.
Saya kira itu masing-masing perguruan tinggi memiliki aturan atau model yang berbeda-beda. Nah, saya kira ini menjadi tantangan, menjadi peluang sebetulnya kalau saya itu ya. Jadi tantangan bagi para mahasiswa, bagi para dosen, diantaranya adalah maukah atau mau apa tidak kita ini mengimplementasikan tadi yang disebut oleh Pak Hasan Syukur tadi itu dengan keterampilan abad 21, terutama pada aspek kolaborasi. Jadi kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen, misalnya melakukan penelitian, menulis, dan publikasi. Atau melakukan kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen untuk melakukan pengabdian dalam satu proyek di desa tertentu, misalnya itu ya. Atau kolaborasi dalam bentuk-bentuk yang lainnya, misalnya membangun bisnis baru, wirausaha baru. Itu nanti bisa di cover atau bisa juga mungkin ada kampus yang memberikan stimulan dana atau teknik pendampingan teknik atau juga yang lain-lain. Juga mahasiswa bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pemberdayaan pada kelompok atau komunitas masyarakat tertentu. Jadi ini adalah saya kira peluang lah bagi para mahasiswa untuk memiliki keterampilan yang mungkin tidak diperoleh di bangku kuliah ya, di bangku kuliah. Jadi saya kira beberapa program yang sifatnya opsional tadi itu bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, sikap, dan tindakan di dalam menyiapkan diri untuk bisa eksis pasca kuliah ini ya, pasca kuliah. Saya kira itu kalau dampaknya belum bisa diukur ya, jadi progresnya belum bisa diukur karena terutama di lingkungan Kemenak program ini masih berjalan 1 tahunan ini dan itu pun belum berjalan efektif gitu. Jadi banyak mahasiswa yang tidak mendaftar di Permata itu untuk misalnya pertukaran mahasiswa atau riset atau program yang lain. Terutama itu kalau di Kemendikbud ada program ISMA. Jadi ISMA itu adalah beasiswa untuk mengambil kuliah 1 semester di luar negeri. Itu ada dibiayai oleh pemerintah melalui pembiayaan LPDP. Jadi saya kira itu semuanya tantangan ya. Jadi tantangan bagi para mahasiswa menjadi peluang. Jadi tantangan itu kalau disikapi dengan positif, dengan proaktif, saya kira akan menjadi peluang bagi para mahasiswa. Dan tadi itu salah satu juga yang disampaikan Pak Hasan bahwa ya kita ini harus memiliki keterampilan global gitu ya. Jadi ini yang harus disiapkan. Jadi jangan hanya mengambil peluang-peluang yang bersifat internal di negara kita, tetapi juga ada banyak kesempatan yang diberikan, yang disiapkan oleh pemerintah untuk kita bisa mengambil kuliah di luar negeri 1 semester atau 2 semester pada saat menjadi mahasiswa. Saya kira itu dari saya, Mbak Anissa, nanti bisa ditambahkan lagi jika ada hal yang perlu diperdalam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustadz Profesor Nurholis. Bagaimana Mbak Isma bisa dipahami dari apa yang disampaikan dari Prof. Nurholis? Ya, alhamdulillah bisa dipahami. Terima kasih Prof atas jawaban. Baik, kalau sudah bisa dipahami teman-teman, kita menuju kepada pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Saudari Ayu. Baik. Pertanyaannya yaitu, saya ulangi ya Ustaz.
Pertanyaannya, bagaimana penerapan evaluasi dalam kurikulum Merdeka untuk pendidikan bahasa Arab? Dan apakah ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan praktis? Itu pertanyaan dari Saudari Ayu kepada Ustadz Hasan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Insya Allah. Syukran Mbak Nisa dan juga kepada Pak Ayu yang sudah memberikan pertanyaannya. Insya Allah sekali untuk pertanyaannya. Ini kalau kita lihat dari pertanyaan ini lebih merujuk kepada bahasa Arab dengan menggunakan kurikulum mereka ini ya. Dalam implementasi kurikulum mereka ini. Oke, baik. Teman-teman semua, di sini teman-teman sudah belajar di mata kuliah evaluasi pembelajaran apa belum? Belum ya? Belum ya? Oke, teman-teman, kalau kita lihat nanti dalam evaluasi pembelajaran itu ada beberapa pendekatan memang di sana terkait dengan evaluasi, asesmen dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ada dua yaitu ada sistem, ada juga evaluasi sistem, terus ada juga evaluasi tradisional. Di mana di sini perbedaannya, kalau kita lihat tradisional itu jadi hasil dari pembelajaran itu hanya diketahui daripada nilai akhir saja atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu dari hasil akhir itu secara tradisional dan mengabaikan bagaimana proses kegiatan dalam pembelajaran itu sendiri. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka bukan hanya produk saja, hasil itu kan bisa kita lihat produk ya. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu proses diferensiasi itu ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi metode dan sebagainya. Jadi ada perbedaan isi atau materi yang disampaikan kepada siswa-siswa. Juga ada materi ada diferensiasi metode, artinya metode pembelajaran yang digunakan ini apakah siswa ini dengan siswa yang lainnya itu seperti apa, termasuk juga dalam produk atau hasil akhirnya. Nah, untuk pendekatannya secara teori, kurikulum Merdeka itu lebih kepada pendekatan evaluasi secara sistem ya. Artinya bukan hanya produk dilihat dari produk akhir atau hasil akhir saja, akan tetapi hal-hal yang berkaitan untuk menunjang hasil akhir itu sendiri juga dilihat, entah itu dalam proses pembelajarannya dan lain sebagainya. Paham ya? Makanya di sini dalam kurikulum Merdeka lebih ditekankan juga anak-anak tuh bekerja kolaborasi dan juga adanya kolaborasi dan juga lebih ke project based learning. Paham ya? Jadi pembelajaran berbasis project gitu. Ada hal yang dibuat. Contoh mungkin ya kalau yang pernah saya lakukan, teman-teman di kelas itu belajar percakapan tentang kehidupan sehari-hari lah, ataupun mungkin tentang mihnah dan sebagainya. Untuk evaluasi daripada tujuan yang sudah ditetapkan, siswa mungkin mampu bercakap tentang ini dan sebagainya, itu saya kasih kebebasan untuk siswa membuat proyek itu, baik itu secara langsung berhadap-hadapan, ataupun mereka membuat video, bahkan juga kemarin ada teman-teman di sini yang bercakap-cakapnya itu dalam bentuk pop-up book seperti itu. Nah, itu bervariasi sekali karena saya memberikan keleluasaan untuk anak-anak, mereka mampu mengekspresikan apa yang ditugaskan sesuai dengan minat mereka. Mereka senang di ini seperti itu. Sehingga bukan hanya hasil akhirnya saja, bukan hanya produksinya saja yang saya lihat, akan tetapi bagaimana proses dalam